Oke, oke ya. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Pagi ini kita bisa bertemu kembali. Ini adalah pertemuan yang ketiga di mata kuliah metodologi penelitian pendidikan. Dan Ibu mengucapkan terima kasih kepada kalian ya, Anda semua yang sudah mengirimkan jawaban diskusi pertama dan kedua di aplikasi Learning Management System atau LMS kita. Nah, di pertemuan ketiga ini akan membahas yaitu tentang ragam penelitian pendidikan. Kemarin di pertemuan pertama sudah dibahas apa pentingnya Anda semua harus belajar metodologi penelitian. Di pertemuan kedua, apa itu pengertian penelitian dan penelitian pendidikan. Sekarang apa saja ragamnya, tapi nanti lebih spesifik akan Ibu arahkan langsung menuju ragam-ragam penelitian yang ada di dalam pedoman penelitian UMT. Karena nanti ingat bahwa CPL terakhir sekali dari mata kuliah ini adalah Anda semua mampu untuk penyusun proposal skripsi ya. Mohon izin Ibu akan share screen, tapi ini sebelumnya Nurul mau Ibu jadikan host supaya Nurul bisa terima teman-teman yang masuk ya. Oke. Ibu akan share screen dulu. Host disable participant screen sharing. Oh. Ya, tidak bisa. Nurul, tolong dikembalikan lagi Nurul. Ternyata tidak bisa share screen kalau Ibu nggak jadi host. Jadi bolak-balik. Ayo Nurul, halo Nurul. Oke, udah, Ya, terima udah, Bu. kasih. Aduh, jadi gini bolak-balik. Oke ya. Kita akan coba share. Nanti sambil memulai perkuliahan ini, sambil akan Ibu absen satu persatu. Hari ini yang sudah bergabung 24. Ya, kita menunggu nih, masih 7 orang lagi. Ini masih muter-muter ya. Jangan lupa hari siang sudah bisa diakses tugas yang ada di LMS. Nah, untuk yang ketiga itu sudah forum, bukan forum diskusi. Waalaikumsalam. Ya Pak? Barusan keluar Pak? Nah, udah maaf ada iklan. Oke, sudah kelihatan belum? Belum. Nah, sudah kelihatan belum? Belum, Ibu. Belum, Ibu. Kok di Ibu udah ya? Kok di Ibu udah ya? Sekarang udah kelihatan belum? Belum. Ibu. Waduh. Masih proses, Bu. Oh gitu. Nah, udah, Bu. Sudah, Bu. Oke, alhamdulillah. Participant can now see. Oke, udah bisa ngelihat. Ya. Oke, kita lihat di sini. Konsep dasar penelitian pendidikan ini sudah di pertemuan pertama, ya. Ibu melihat sudah hampir 100% masuk jawaban tugas yang pertama. Kemudian untuk yang kedua juga sama, yaitu tentang pengertian penelitian pendidikan. Nah, khusus yang tugas yang ketiga itu bukan forum diskusi, tetapi adalah assessment. Jadi forum ketiga Ibu akan memberikan skor seperti penilaian atau ujian harian gitu ya. Nanti ada skornya akan muncul. Oke, kita lihat. Ini adalah pendekatan jenis dan metode penelitian. Ini pinggirnya ke alang ini. Oke. Nah, kita lihat ya. Metode memiliki makna yang berhubungan erat dengan prosedur, teknik, alat untuk mencapai suatu tujuan. Maka metode penelitian itu adalah tata cara atau prosedur, teknik, alat untuk mencapai tujuan penelitian. Itu supaya bisa memecahkan suatu, apa kemarin penelitian itu untuk memecahkan suatu
Suatu apa? Suatu apa? Aduh, masih di mute. Penelitian itu untuk memecahkan apa kemarin? Memecahkan? Suatu masalah. Iya. Oke, dibuka aja kecuali ada suara di belakangnya rame ya. Nggak apa-apa. Oke, lanjut. Nah, berdasarkan sifat-sifat dari masalahnya, maka metode penelitian itu ada beberapa jenis. Nanti perhatikan, kamu pegang catatan kan? Kalian semua pegang catatan kan? Pegang pulpen dan catatan. Oke. Nah, setelah Ibu jelaskan deskripsi ini secara umum, nanti akan Ibu jelaskan mana yang ada di dalam metode penelitian UMT untuk yang S1. Yang pertama ada namanya penelitian historis, membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis. Selanjutnya ada penelitian deskriptif, bertujuan membuat deskripsi secara sistematis, faktual, aktual mengenai fakta dan sifat populasi daerah tertentu. Penelitian perkembangan yang bertujuan untuk menyelidiki pola dan urutan pertumbuhan. Ada lagi penelitian kasus, ada penelitian korelasi, ada penelitian eksperimen, kemudian eksperimennya ada eksperimen yang semu, ya, ada eksperimen yang sungguhan atau true eksperimen. Kemudian ada kausal komparatif, ada PTK, ya. Ini tambahkan lagi nomor 10 itu ada yang di UMT tambahannya yaitu penelitian pengembangan produk atau disebut dengan R&D. Guys, gede semua. Pengembangan produk. Nah, sekarang silakan dicatat mana yang ada di dalam buku pedoman penelitian UMT untuk S1. Kalian menulisnya begini. Ragam penelitian dalam buku pedoman penelitian S1 UMT, gitu ya catatannya. Ragam penelitian yang ada dalam pedoman penelitian S1 UMT. 1. Penelitian kuantitatif, titik 2. Penelitian kuantitatif, titik 2. Kuantitatif survei dan kuantitatif eksperimen. Kuantitatif survei dan kuantitatif eksperimen. Oke, yang kedua, beri keterangan di bawah. Nanti kalian ada pengembangannya ya, survei di situ nanti termasuk di dalamnya ada yang tadi metode korelasi. Oke, yang kedua, penelitian kualitatif. Tadi kuantitatif, sekarang kualitatif. Titik 2. Ada apa saja di situ di buku pedoman UMT untuk S1? Kualitatif ada titik 2. Kualitatif deskriptif. Koma. Kualitatif deskriptif. Koma. Selanjutnya ada studi kasus. Koma lagi. Ada studi namanya apa ya, library gitu ya. Studi kepustakaan. Oke. Selanjutnya ada PTK. Yang ketiga, ada tulisnya kayak tadi, R besar,
N kecil, D besar, dibacanya R&D, Research and Development. Atau kamu tulis begini aja, R&D dalam kurung pengembangan produk. Pengembangan produk atau pengembangan produk. Sudah 27 orang bergabung, masih 4 orang lagi ya. Oke, lanjut. Nah, ini ada keterangannya nih. Dalam panduan penulisan atau pedoman penelitian UMT merujuk kepada Milan and Schumacher yang mengelompokkan metode penelitian dalam 2 tipe, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Nah, di UNT yang kuantitatifnya tadi ada survei, korelasi, ya, deskriptif, kemudian ada eksperimen. Tadi ini ada eksperimen sungguhan, true eksperimen, ada eksperimen semu, yaitu quasi eksperimen. Yang subjek tunggalnya itu tidak ditawarkan untuk yang S1. Kemudian di sini juga yang komparatif sama ekstraspektornya nggak ditawarkan. Kemudian yang kualitatifnya tadi, kualitatifnya masuk lagi, ada yang deskriptif, ada studinya studi kasus, kemudian ada tadi PTK. Selanjutnya yang ketiga ada R&D, pengembangan produk atau research and development. Ya, apa yang dimaksud dengan deskriptif? Oke, lanjut. Nah, di sini penelitian deskriptif itu yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Pada deskripsi, memusatkan perhatian kepada masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Contoh, ya, contoh yang sangat aktual sekali, kakak kelas yang baru wisuda di Desember tahun lalu banyak sekali yang meneliti tentang pembelajaran daring di era pandemi COVID-19. Nah, itu aktual banget, sedang berlangsung, ya. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya, bagaimana dengan yang studi kasus? Ini yang kuali ya. Studi kasus juga bisa. Di sini misalnya tentang pembelajaran daring tadi, tapi di sini secara khusus. Ya, contohnya mempelajari khusus kepala sekolah yang tidak disiplin dalam bekerja atau gini, mempelajari secara khusus permasalahan yang dihadapi oleh para siswa yang tidak memiliki peralatan atau media untuk online. Misalnya nih di pedalaman, dia punya handphone tapi tidak ada sinyal misalnya. Nah, itu bisa dijadikan studi khusus tapi kejadiannya yang aktual ya. Oke. Selanjutnya penelitian survei. Penelitian survei itu untuk memecahkan masalah pendidikan, diantaranya contohnya di sini ada perumusan kebijaksanaan, atau bisa juga yang survei-survei ini terhadap misalnya kategori variabel yang berkaitan dengan secara psikologis. Misalnya kalian menyurvei tentang peningkatan motivasi siswa, tentang kedisiplinan belajar siswa. Nah, itu ya objeknya bisa datanya diperoleh dengan metode survei. Di sini ada penjelasan korelasi. Jadi korelasi itu biasanya menghubungkan variabel-variabel, minimalnya itu 2, ya, bisa 3, bisa 4, bisa 5. Tetapi S1 banyaknya di 2 variabel. Ada yang 3 variabel tapi jarang ya. Selanjutnya penelitian eksperimen, kemudian ada action research dan penelitian tindakan. Nah, apa sih? Nah, ada tambahannya yaitu metode penelitian pengembangan atau R&D. Nah, R&D ini di 3 tahun terakhir banyak sekali diminati oleh para mahasiswa di semester 7 yang sedang melakukan penelitian skripsi itu. Mereka banyak mengembangkan produk, mulai dari RPP, media, kemudian bahan ajar, ya, beragam sekali. Mereka ada juga yang R&D-nya lembar kerja siswa, seperti itu. Ada yang namanya LKPD, lembar kerja peserta didik. Ya. Research and development adalah strategi atau metode yang cukup ampuh untuk memperbaiki praktek. Ya, di sini adalah penelitian pengembangan. Jadi contohnya begini.
Ini tidak harus selalu membuat yang baru, bisa juga mengembangkan yang sudah ada. Contohnya, kemarin ada kakak kelas, dia mengembangkan tentang RPP, tetapi berbasis pendekatan scientific research. Ya, jadi bagaimana di dalam setiap langkah pembelajaran itu semua menggunakan pendekatannya saintifik. Ya, meskipun secara keseluruhan di pendekatan yang 2000 kurikulum 2013 itu kan sudah tematik ya, tetapi di dalamnya atau juga bisa dikembangkan bagaimana indikator-indikatornya berbasis HOT, higher order thinking skill, kemampuan belajar tingkat tinggi. Ada juga kemarin kakak kelas yang mengembangkan medianya itu media interaktif. Dia membuat video, ya video ada berbasis foto, ada yang mengembangkan juga dengan menggunakan quizzes dan seterusnya. Nah, ini nanti ada tugas yang seperti ini, membuat alur penelitian kuantitatif dan kualitatif, tapi nanti kita akan diajak dulu untuk menganalisa, melihat kepada contoh yang sudah disajikan oleh kakak kelas. Ya. Nanti setelah mengenal ragam, jadi ragamnya itu ada kuantitatif, ada kualitatif. Ya, tadi ada tambahannya R&D, ada yang di mix method kuanti sama kuali, tapi mahasiswa saya satu di UMT kebanyakan kalau kuantitatif aja, kualitatif aja, nggak di mix. Nah, selanjutnya ini contoh apa saja yang ada di bab 1. Nah, nanti kita akan uraikan nih di minggu depan seperti ini. Ya. Apa saja sih yang ada di bab 1? Pertama ada paparan umum, ada landasan falsafahnya, ada kondisi yang ditemukan atau dasainnya, ada kondisi ideal atau dasolennya, kemudian hal-hal yang mendukung perlunya penelitian, dan ada simpulan. Nah, ini contoh bab 1. Nanti kita akan menganalisis ini, bagian-bagian ini, tapi nanti tugasnya akan Ibu sajikan di dalam LMS. Gitu ya. Nah, itu dulu. Ini belum di-admit. Kita stop share-nya dulu. Oke, kita kembali ke sini ya. Ya, jadi di dalam buku pedoman penelitian UMT yang ditawarkan untuk S1 itu 2 ragam. Ragam kuantitatif dan kualitatif. Tadi ada tambahannya R&D, yaitu pengembangan produk. Coba sekarang Ibu mau lihat Anbar. Miss Rina, mana Anbar? Halo. Buka coba itunya, speakernya. Jangan di-mute. Anbarnya nggak ada. Anissa Ratu. Tidak ada. Dalila. Tidak ada. Udah 3 orang nih. Dipanggil orangnya nggak ada. Desika. Bu. Ini siapa yang jawab? Desika, Bu. Desika. Oke. Desika tadi Ibu udah jelaskan ragam penelitian yang ada di pedoman penelitian UMT. Apa saja yang tadi sudah dicatat oleh Desika? Ada ragam penelitian kuantitatif dan Ya. ragam penelitian kualitatif. Ya, ditambah satu lagi apa yang untuk produk pengembangan? Pengembangan produk Ya, R&D. Pintar. Oke. Coba diulangi sama Fadila, Asihan, Ningtyas. Ulangi Fadila. Nggak ada. Hilwatunisa. Iya, Bu. Ini siapa yang jawab? Hilwa. Hilwa? Halo? Yang barusan bilang iya siapa? Fadila, Bu. Fadila. Bu. Coba Fadila ulangi jawaban dari Desika tadi. Ragam penelitiannya. 1. Coba dibantu sama Julia. Julia Fatarani yang sudah dicatat tadi.
Ada penelitian kuantitatif, ada penelitian kualitatif, sama Maaf ada Ibu tadi pengembangan sinyalnya. Pengembangan apa? ada pengembangan produk atau R&D. Oke. Tadi siapa yang sinyalnya lagi dimaafkan? Punya siapa tadi yang Tadi sinyal? Fadilah Ibu. Fadila. Ada tambahan Oh, Fadila ada tambahan apa? tambahan R. R&D R&D itu pengembangan produk. Nah, oke. Ya. Sekarang coba tadi Hilwa udah ngebuka video kayaknya. Muncul lagi, hilang lagi. Iya, Ibu. Ya, Hilwa tadi belum jawab ya? Iya, mau Ibu, tanya. belum. Coba, yang kuantitatif ada apa aja tadi Hilwa? Cuman ada 2 tadi yang kuanti. Ayo, senyum-senyum. Foto dulu. Ayo, Hilwa. Coba dibantu sama Putri Adini. Putri. Mana Putri? Putri Adini. Yang dipanggil nggak ada, nanti Ibu coret-coret ya di absennya nih. Soalnya nggak ada. Robiatul Asriyah. Mana? Robiatul Asriyah. PJ-nya catat nih nama-nama yang Ibu panggil nggak ada. Siti Halimah. Ada? Hadir Bu. Ada. Siti Halimah tadi yang kuanti ragamnya yang kuantitatif ada apa aja? Ada kuantitatif survei sama kuantitatif eksperimen, Bu. Oke, pintar. Coba ulangi sama Siti Nur Alfiah. Iya, Ibu. Coba diulangi tadi jawaban temannya tadi. Kuantitatifnya ragamnya apa aja? Yang di buku pedoman UMT. Coba Ibu, dibantu. aku masuk tadi sinyalnya, aku tadi udah masuk, keluar lagi. Waduh, masuk lagi sinyalnya. Coba Siti Halimah, dibantu Siti Halimah. Tadi yang kuantitatif ragamnya apa aja? Ada kuantitatif survei sama kuantitatif eksperimen, Bu. Bagus. Sekarang ini Cindy. Coba Cindy yang kualitatif Cindy apa aja? Ayo kan tadi suruh nyatet. Yang kualitatif ada kualitatif deskriptif, ada studi kasus, studi kepustakaan, sama R&D Bu, pengembangan produk. PPK sayang, satu lagi ketinggalan. Oh iya, PPK penelitian tindakan kelas. Biasanya ini yang melakukan itu adalah rekan-rekan yang sudah mengajar gitu ya. Coba diulangi sama ini Adinda Bilkis. Coba Adinda Bilkis ulangi yang kualitatifnya. Penelitian kualitatif itu ada kualitatif deskriptif, studi kasus, studi kepustakaan, dan PTK, tindakan kelas. Baik. Nah, sekarang gimana ya caranya Anda semua bisa memberikan kepada Ibu, berikan contoh judul-judul skripsi mahasiswa PGSD yang kualitatif dan kuantitatif. Gini caranya ya. Ibu share screen lagi. Begini caranya, mana ya? Ini. Oke, semoga tidak lama. Nah, ngelihatnya di sini di bab 3. Nanti di bab 3 itu ada metode penelitian. Jelaskan jenis penelitian. Nah, nanti di dalam misalnya klik di Google skripsi PGSD UNJ, nanti muncul banyak. Skripsi PGSD UPI muncul banyak. Skripsi PGSD UNY muncul banyak. Nah, pas mau menuliskan masih bingung ini judulnya kualitatif apa kuantitatif. Lihat bab 3-nya ya. Nanti di bab 3-nya di sini ada keterangan apakah dia kualitatif, apakah dia kuantitatif. Coba sekarang ikuti alur yang Ibu sarankan. Tulis dulu. Satu. Ya, masuk Google.
1 masuk Google. 2, Sebentar ya, Pak. ya di Google itu tulis skripsi PGSD, terus nama kampus. Skripsi PGSD, lalu nama kampus. Misal, Ibu sebutkan aja ya. Misal, UNJ, UPI, UMP, UNY, UMT, ya, terus Untirta, dan seterusnya. Terus sekarang yang keempat, lihat di bab 3, metodologi. Lihat di bab 3, metodologi. Apakah jenis penelitiannya kuantitatif atau kualitatif? Jadi nyarinya kita harus sudah spesifik ya, langsung ke contoh-contoh judul PGSD. Ya, supaya nanti tidak bingung. Nah, setelah di bab 3-nya melihat bahwa itu kualitatif atau kuantitatif, berarti kalau Ibu minta berikan 5 contoh judul skripsi PGSD kuantitatif, 5 contoh judul skripsi PGSD kualitatif. Tadi setelah menemukan contoh skripsinya, misalnya dari PGSD UNJ, mau lihat jenis penelitiannya di bab berapa tadi? Di bab berapa? 3. Di bab 3. Bab 3 itu apa? Bab 3 itu apa? Metodologi. Oke, nah nanti ya. Oke, mungkin itu saja penjelasannya. Nanti kita akan lanjut di LMS untuk mengerjakan tugas. LMS jangan lebih dari seminggu ya. Nanti kalau udah lebih dari seminggu udah susah untuk diakses. Ya. Oke, nanti di bab 3 akan kelihatan dia ragamnya apa. Oke, masih ada yang ingin bertanya? Masih ada waktu nih, 5 menit. Tapi ngelihat wajahnya semuanya ngerti ini ya. Ingat, khusus untuk topik 3 itu adalah assessment. Jadi akan mendapatkan nilai harian. Tugas yang ada di LMS. Semuanya udah Ibu enroll ke LMS? Atau belum? Sudah? Siapa yang masih ada di luar? Belum diundang masuk sama Ibu? Udah ya? Oke, terima kasih. Mudah-mudahan hari ini kalian semua, Anda mahasiswa dari kelas 5F, sudah bisa memahami ragam penelitian yang kualitatif dan kuantitatif yang ada di dalam pedoman penelitian UMT untuk mahasiswa S1. Ya, khususnya kalian yang prodi PGSD. Makanya nanti saat mencari contoh harus nulisnya judul apa, skripsi PGSD UMT misalnya, skripsi PGSD, biar nanti mendapatkan yang khusus contoh-contoh skripsi dari prodi PGSD ya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan ya, tetap semangat. Semoga 2023 ya akan bersama-sama bertemu di ruang wisuda. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Amin ya robbal alamin. Mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan. Tadi Ibu sudah ambil absen tapi baru slide 1 ya. Jadi Ibu absen lagi yang Bu mau foto yang slide 2 nih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Ini yang masuk 27 nih, yang nggak masuk 4 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ibu ulangi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.